Perkenalkan, saya Pastor Yosef Suban Ola SDB. Saya adalah pastor kepala di paroki ini sejak dari bulan Mei 2023. Dan saya adalah pastor paroki yang ke-6 di paroki ini, di Gereja Santo Yohanes Bosco. Selama perjalanan sejarah paroki Danau Sunter, Gereja Santo Yohanes Bosco, pastor pertama yang berkarya di sini, awalnya itu kami masih stasi, adalah Pastor Noel Vilaverte SDB. Dia adalah seorang misionaris asal Filipina. Dan beliau berkarya dan melayani paroki Danau Sunter kurang lebih 9 tahun. Kemudian dia digantikan oleh seorang pastor asal Filipina juga, misionaris, namanya Pastor Ramon Cito Padilla. Lalu pastor paroki yang ketiga yang menggantikan Pastor Cito Padilla, Pastor Peter. Dia adalah pastor paroki yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah Pastor Budi SDB. Yang kelima Pastor Andre Delimarta SDB. Dan saya adalah pastor yang ke-6. Dan bersama dengan saya ada 2 pastor rekan yang lain. Saya Konstantinus Sukanto Wisbowo, Ketua Bidang Dana Pembangunan Gereja Santo Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter, yang pada 31 Januari 2025 ini akan merayakan ulang tahun yang ke-22. Gereja Santo Yohanes Bosco adalah pemekaran dari Gereja Santo Lukas Paroki Sunter. Peletakan batu pertama dan ibadat pemberkatan tanah oleh Pastor Stefanus Roy Jakaria sebagai wakil dari Keuskupan Agung Jakarta dilaksanakan pada 30 Januari 2000. Pembangunan dimulai pada tanggal 8 Maret 2000 dengan pemasangan tiang panjang pertama. Pemberkatan dan peresmian gedung karya pastoral pada 31 Januari 2001 bertepatan dengan pesta nama pelindung gereja Santo Yohanes Bosco dilakukan oleh Uskup Jakarta Julius Kardinal Dharma Abja SC. Persis 1 tahun kemudian pemberkatan gedung pastoran dan Plaza Maria dilakukan oleh pastor kepala Santo Lukas yaitu Antonius Saraki OFN bersama Pastor Provinsial Selesian Don Bosco, Pastor Andri Wong SDB. Setelah penantian panjang, akhirnya pada Jumat 31 Januari 2003, Gereja Santo Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter diberkati dan diresmikan oleh Uskup Julius Kardinal Dharma Atmaja dan menjadi paroki yang ke-55 dari Keuskupan Agung Jakarta. Nama gereja dari paroki Danau Sunter adalah Santo Yohanes Bosco. Awalnya ada beberapa nama orang kudus yang dipilih, tapi kemudian Uskup Agung waktu itu, Leo Sukoto SYM, dia kemudian mengatakan, kenapa bukan Santo Yohanes Bosco? Lalu akhirnya dipilihlah nama Santo Yohanes Bosco sebagai pelindung gereja ini. Nama ini dipilih karena waktu itu umat bersama dengan Pastor Jose Carbonell SDB bahu-membahu berjuang membangun gereja ini. Dan kebetulan Pastor Carbonell itu sendiri
adalah seorang pastor dari kongregasi SDB yang pendirinya adalah Santo Yohanes Bosco. Bisa dikatakan bahwa sejarah perkembangan gereja ini sangat dekat dengan kongregasi SDB di Indonesia. Dan SDB itu sangat konsen dengan pelayanan kepada anak-anak muda, sehingga gereja ini pun dari awal diintensikan untuk perkembangan dan pertumbuhan iman orang muda Katolik di wilayah pelayanan gereja ini. Itulah alasan mengapa gereja ini diberi nama pelindungnya Santo Yohanes Bosco. Ia adalah seorang santo yang semasa hidupnya mendedikasikan dirinya untuk anak-anak miskin dan terlantar yang dididik agar menjadi warga negara yang jujur dan orang Kristiani yang baik. Paroki Danau Sunter Gereja Santo Yohanes Bosco, jadwal misa setiap hari, misa harian mulai dari jam 6 pagi dan sore jam 6. Sedangkan misa Jumat pertama itu jam 6 sore. Sedangkan misa mingguan itu mulai dari hari Sabtu jam 5 sore dan hari Minggu jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 6 sore. Sedangkan misa khusus bahasa Inggris itu jam 10.30. Nah, di luar misa reguler tersebut, itu setiap tanggal 24 Mei, bukan Mei, setiap bulan, itu diselenggarakan misa khusus untuk berdevosi kepada Bunda Maria Penolong umat Kristiani. Dan setiap tanggal 31 Januari, itu ada misa pesta pelindung gereja kami, Santo Yohanes Bosco, ya, sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun gereja. Selain itu, kami menyelenggarakan misa inkulturasi pada momen Imlek dan satu suro dengan bahasa Jawa, inkulturasi Jawa. Nah, di sini kami dikelilingi oleh banyak agama, ada gereja, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan juga dari India juga ada ya. Maka di sini toleransi itu sangat kuat. Misalnya pada saat Natal atau Paskah, bisa ada penjagaan dari teman-teman GP Ansor untuk membantu keamanan. Dan saat saudara Muslim mereka melayani ibadah puasa, kami mengadakan buka puasa dan pengajian di aula gereja. Nah, lalu kemudian ada di gereja itu ada seksi hubungan antaragama dan kemasyarakatan, HAK. Mereka ini secara rutin melakukan komunikasi dan juga pertemuan dengan warga non-Katolik di sekitar wilayah gereja. Misalnya pada hari raya Idul Adha, seksi HAK selalu mengajak umat menggalang dana. Jadi umat ikut berkontribusi, ya, menyediakan hewan kurban untuk karyawan gereja yang Muslim, masyarakat sekitar seperti Majelis Taklim, Al-Mubarak, Yayasan Nurul Falah. Dan selain itu, kami juga rutin mengadakan khinatan massal dan tas syukuran menjelang 17 Agustus. Nah, seluruh elemen ini juga diundang saat peringkat HUT paroki yang memiliki tradisi untuk mengadakan jalan santai bersama dengan mereka. Saya, Hendrikus Chandra Halim, Ketua 2 Tim Teknis Pembangunan Gereja Santo Yohanes Bosco. Arsitektur kompleks gereja didesain oleh arsitek Yori Antar dengan arsitektur tropis, sederhana, hemat energi, mudah dirawat, dan nyaman bagi umat. Desain sudah didiskusikan sejak 1999 atas saran Uskup Julius Kardinal Dharma Atmaja, SJ, membuat desain gereja yang low profile, menyelaraskan kondisi politik pada saat itu, terutama setelah peristiwa Mei 1998. Sehingga desain gereja atapnya sampai 3 kali direndahkan sebagai simbol gereja yang harus berendah. Desain bangunan gereja berbentuk seperti kipas yang terbuka bila dilihat dari atas. Menggunakan material yang bernuansa alam
dan aksen dalam gedung dari kayu. Tidak ada tiang-tiang yang menghalangi pandangan di dalam gereja. Layout bangku disesuaikan dengan layout bangunan supaya panti imam menjadi pusat fokus dan di mana umat dapat melihat altar dengan jelas dimanapun tempat duduknya. Bagian depan dan samping kiri kanan gereja dibuat terbuka dengan pintu-pintu kaca mengikuti desain arsitektur tropis. Panti imam diberikan aksen latar belakang dari kayu jati berprofil untuk menonjolkan keberadaan meja altar, salib, dan tabernakel. Meja altar terbuat dari marmer lokal dan tidak diberi ornamen, menyesuaikan arsitektur gereja yang sederhana namun tetap sakral. Di bawah meja altar tertanam batu pertama yang ditempeli relikwi Santo Yohanes Bosco. Tabernakel adalah tempat mentahtakan sakramen Maha Kudus berasal dari Spanyol dan merupakan sumbangan dari umat. Salib dibuat dari kayu besi yang juga biasa dipanggil kayu ulin, asli dari Kalimantan. Dibiarkan tanpa finishing sehingga warna kayu terlihat kayu aslinya dan ditanam di lantai gereja agar menyerupai aslinya. Sedangkan korpus Yesus dibuat oleh pematung Katolik di Yogyakarta berukuran pria dewasa dengan tinggi 180 cm. Terdapat 2 mimbar di kiri dan kanan panti imam dengan material dan posisi yang tidak sama. Mimbar sabda dibuat dari marmer seperti altar dengan desain lantai yang khusus karena dari mimbar inilah sabda Tuhan disampaikan. Sedangkan mimbar yang di kanan terbuat dari kayu untuk komentator dirijen dengan posisi yang lebih rendah dari mimbar sabda. Kalau kita lihat ke atas, di atas panti imam ada lukisan berlambang ikan dengan tulisan Yunani Iktus yang artinya ikan. Merupakan akronim dari penyataan iman Yesus Kristus, Putra Allah Penyelamat. Relief jalan salib dipasang di dinding gereja dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya. Dengan tinggi 180 cm dan lebar 155 cm. Relief ini dibuat oleh pematung yang sama yang membuat korpus Yesus. Patung devosi di dalam gereja ada 2, yaitu patung Maria Penolong Umat Kristiani dan patung Don Bosco dengan tinggi 162 cm. Keduanya buatan Itali yang disumbangkan dari komunitas Salesian Don Bosco Timor Leste. Kedua patung ini memang ditempatkan di kiri dan kanan tengah gereja supaya altar menjadi satu-satunya fokus pada umat saat merayakan Ekaristi. Di depan patung Bunda Maria dipasang lukisan patri, yaitu patung Maria menggambarkan mimpi Don Bosco bertemu dengan Bunda Maria pada saat ia berusia 9 tahun. Lukisan kaca patri yang berada di depan patung Don Bosco menggambarkan Don Bosco bersama anak-anak muridnya. Selain itu, dalam gereja terdapat ruang pengakuan dosa dan ruang sakristi. Ruang sakristi adalah ruangan bagi pastor dan petugas liturgi dalam persiapan merayakan misa. Pada awal gereja, ruang sakristi tidak sebesar sekarang. Hanya ada di kiri dan kanan panti imam. Yang di kiri untuk petugas liturgi dan yang kanan khusus untuk para pastor. Sedangkan bagian dalam belakang adalah kapel. Setelah kapel Getsemani dibangun, kapel lama disatukan menjadi ruang sakristi seperti sekarang ini. Di dalam kompleks selain gedung gereja, terdapat gedung karya pastoral yang merupakan bangunan yang pertama dibangun dan dipergunakan untuk perayaan Ekaristi sebelum gedung gereja selesai. Di gedung ini terdapat Aula Maria Mazzarello, sekretariat, kantor pastor, ruang arsip, toko barang rohani, ruang pelayanan kesehatan, dan ruangan-ruangan untuk kegiatan pastoral.
Di belakang gedung karya pastoral terletak gedung pastoran yang merupakan rumah tinggal bagi para pastor. Di samping pastoran terletak Plaza Maria, di mana patung Maria penolong umat Kristiani berukuran wanita dewasa ditempatkan. Gelar Maria penolong umat Kristiani sudah ada sejak tahun 431. Dinamakan Plaza Maria karena desainnya memang tidak berbentuk gua. Di sampingnya terdapat sakrarium yang merupakan tempat pengumpulan benda-benda rohani yang rusak. Kapel Getsemani diresmikan pada tahun 2008, berkapasitas 70 umat. Digunakan untuk misa pagi, pembaptisan, meditasi, kegiatan-kegiatan liturgi, dan jumlah umat kegiatan liturgi dengan jumlah umat yang terbatas. Kapel Adorasi Yohanes Maria Vianney ada di sebelah Kapel Getsemani. Diresmikan oleh Uskup Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo di tahun 2019. Gedung Dominic Savio dibangun untuk memenuhi kebutuhan aula dan ruangan dengan semakin padatnya kegiatan-kegiatan gereja. Di pojok kiri depan gereja dapat ditemui Cafe DB yang hanya dibuka pada hari Minggu sebagai tempat yang menampung umat UMKM berjualan, juga sebagai tempat umat untuk bersilaturahmi setelah misa sambil menikmati makanan dan juga kopi. Saya Maria Goretti Sofia Chua, sudah melayani di gereja sejak tahun 2005. Secara umum, struktur kepengurusan Gereja Santo Yohanes Bosco yang juga dikenal sebagai Paroki Danau Sunter mengikuti struktur yang ditetapkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Dalam struktur gereja, secara teritorial, unit terkecil disebut lingkungan yang terbentuk dari sejumlah keluarga Katolik yang tinggal berdekatan. Bisa diandaikan seperti struktur sebuah RT. Beberapa lingkungan dikoordinasi oleh wilayah yang bisa diandaikan seperti sebuah RW. Saat ini gembala gereja yang berkarya di sini ada 3 orang pastor atau yang sering dipanggil Romo. Pastor Yosef Suban Ola SDB sebagai pastor kepala paroki dibantu oleh pastor rekan Pastor Tarsisius Trianto SDB dan Pastor Paulus Anggara SDB. Para pastor ini berasal dari kongregasi Salesian Don Bosco sesuai dengan nama pelindung gereja ini. Para pastor bertanggung jawab atas pengelolaan gereja secara keseluruhan. Pastor kepala adalah ketua umum Dewan Paroki, dibantu oleh pastor rekan sebagai ketua 1 dan ketua 2. Nah, para pastor dibantu oleh para awam yang bersedia melayani menjadi pengurus gereja yang disebut Dewan Paroki. Para pengurus gereja dibagi dalam 9 bidang pelayanan yang memayungi bidang peribadatan, bidang pewartaan, persekutuan, kesaksian, pelayanan, pelatihan dan pengembangan paroki, perencanaan dan evaluasi, dan teritorial dan kategorial. Masing-masing bidang mempunyai tugas dan peran yang berbeda untuk memastikan karya pelayanan evangelisasi pastoran di gereja berjalan menyeluruh, tepat, dan berbuah. Nah, jumlah perangkat karya di gereja kami saat ini ada 35 lingkungan, 8 wilayah, 15 seksi, 6 bagian, 13 kategorial, dan 3 tim. Dewan Paroki Harian selain berkegiatan rutin mengelola aktivitas sehari-hari di gereja, melakukan kunjungan ke keluarga umat dan pengurus tingkat basis, juga bertugas mendampingi dan memantau kegiatan yang dilaksanakan di gereja sesuai dengan bidang pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Untuk pelaksanaan operasional sehari-hari di gereja,
Dewan Paroki Harian dibantu oleh beberapa kepala bagian yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan kompleks gereja, kekaryawanan, rumah tangga paroki, dan keamanan. Karyawan kami juga ada sekitar 30 orang, ada 9 yang non-Katolik, dan rata-rata mereka sudah bekerja lebih dari 10 tahun, bahkan ada 5 yang bekerja sejak gereja berdiri. Saya Skolastika Kartini mendapat kesempatan untuk melayani di paroki ini sejak 2005 dan saat ini melayani sebagai Sekretaris 1 Dewan Paroki Harian. Komunitas ada yang sifatnya teritorial yang disebut sebagai lingkungan dan ada yang sifatnya kategorial berdasarkan kesamaan minat. Umat di lingkungan bisa saja menjadi anggota di komunitas kategorial, demikian sebaliknya anggota komunitas kategorial juga umumnya merupakan umat di lingkungan. Idealnya, umat bisa turut berperan aktif, baik itu di lingkungannya sendiri maupun menjadi pengurus di paroki, apakah di dalam seksi, bagian tim, ataupun di kategorial. Kategorial di paroki ini dibagi menjadi 2. Satu, dengan fokus lebih kepada kegiatan bersifat kerohanian, agar semakin memahami firman Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dengan iman yang semakin bertumbuh, dan mewujudkan dalam tindakan penuh kasih dalam kesehariannya. Contoh kategorial ini adalah Legio Maria, persekutuan doa, kelompok doa, meditasi. Pelaksanaannya di dalam gereja itu dalam bentuk menyelenggarakan ibadat, mendaratkan doa rosario setiap jam misa, persekutuan doa, ada doa syafaat, meditasi, dan misa. Kemudian kalau pelaksanaan di luar gereja berupa kunjungan orang sakit baik ke rumah maupun ke rumah sakit. Kemudian juga ada kunjungan ke lapas, lembaga pemasyarakatan. Kelompok kategorial yang kedua dengan semangat Kristiani memberikan pelayanan dalam berbagai kegiatan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, kelompok lansia Adi Yuswa, BPC, Bosco Photo Club, komunitas pecinta fotografi, kemudian ada Lovely Hands yang memberikan pelayanan dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Pelayanan bagi masyarakat sekitar, terutama yang prasejahtera, melalui pelayanan kesehatan yang buka setiap hari Minggu. Kemudian juga ada les pelajaran, sekolah gratis setiap hari setelah maghrib di Rumah Pelangi, yang sekaligus juga merupakan tempat untuk mendukung kegiatan posyandu di RT setempat. Gereja kami juga mendorong terbentuknya budaya ramah lingkungan dengan berbagai upaya membangun kesadaran umat untuk menjaga lingkungan hidup. Edukasi pemilihan sampah, budaya membawa botol minum, ataupun upaya mengurangi pemakaian plastik disposable sekali pakai dengan menyediakan pantry untuk mencuci peralatan makan setiap kali selesai acara. Kemudian juga ada dekorasi altar yang ramah lingkungan, kemudian juga ada penjadwalan pengumpulan e-waste sampah elektronik, dan pembuatan ekoenzim. Kita juga berkolaborasi dengan Sudin Lingkungan Hidup untuk mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga ke instansi-instansi seperti di RT, RW, kelurahan. Upaya mencegah pencemaran lingkungan juga dilakukan dengan mengumpulkan minyak jelantah dari umat yang kemudian disalurkan ke perusahaan pengelola biodiesel. Setiap tahunnya panitia Natal dari wilayah bergiliran berkreasi merancang dekorasi pohon Natal dengan menggunakan bahan daur ulang atau yang ramah lingkungan. Pesan di sini yang hendak saya sampaikan adalah untuk mengingatkan bahwa Yesus lahir ke dunia tidak dalam gemerlap kemewahan, namun ditolak di mana-mana, hingga hanya mendapat tempat di kandang yang hina. Tahun ini, panitia menggunakan galon air mineral sebagai bahan utamanya. Keistimewaan lain lagi yang menjadi kebanggaan paroki adalah komunitas Lovely Hands yang memberikan pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,
terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. ABK yang dilayani antara lain yang menderita autism, Down syndrome, cerebral palsy, dan anak-anak dengan kesulitan belajar. Tidak saja anak-anak, keluarganya pun diberikan pelatihan keterampilan agar dapat menambah penghasilan keluarga. Lovely Hands dalam perkembangannya membina anak-anak selama 12 tahun, yang kini anak-anak itu sudah bertumbuh menjadi remaja dan dewasa awal, maka dipandang perlu untuk disediakan wadah untuk melatih keterampilan hidup, agar kelak dapat hidup mandiri secara sosial dan finansial. Maka atas dukungan dari berbagai pihak dan tentunya dalam bimbingan Roh Kudus, dibangunlah Lovely Garden dengan meminjam lahan dari kongregasi SDB Salesian Don Bosco di Jalan Mandor Iren. Area pelatihan ini diresmikan oleh Bapak Uskup Kardinal Suharyo pada tanggal 16 Agustus 2023. Area terbuka hijau ini diutamakan untuk belajar bercocok tanam dan berbagai keterampilan tata boga, membuat jus, membuat bakmi, membuat aneka kue. Kemudian juga mengelola sampah organik menjadi ekoenzim dan produk-produk turunannya, seperti sabun dan juga bantal ampas. Hasil keterampilan ini dijual dan keuntungannya untuk keluarga anak-anak tersebut. Pelatihan ini tentunya bertujuan agar anak-anak siap hidup mandiri dan setara berdaya di masyarakat. Sejak berdirinya tahun 2023 sampai hari ini, Lovely Garden telah mendapat banyak perhatian, baik dari perusahaan yang berminat menyalurkan CSR-nya atau gereja-gereja lain untuk mendapatkan inspirasi, sekolah-sekolah untuk menanamkan cinta kasih dan kerjasama kepada anak-anak sejak dini, dan juga pemerintah daerah setempat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Lovely Garden sangat erat bekerja sama dengan Kelurahan Sunterjaya dengan menjadi bagian urban farming dalam lomba tingkat kelurahan, provinsi, sampai nasional. Dan bulan November yang baru lalu kemarin 2024, Lovely Hands juga mengikuti apresiasi Sosialpreneur Keuskupan Agung Jakarta dan menjadi salah satu dari 5 paroki yang mendapat apresiasi platinum.